menjelaskan tentang pengertian klasifikasi data mining. Dan saya akan menjelaskan bagaimana alur atau tutorial step by step dari data mining tentang materi klasifikasi di aplikasi Orange. Selamat menyaksikan guys. Jadi teman-teman, klasifikasi itu adalah proses pemetakan data pada level tertentu berdasarkan pola historis tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur data mining klasifikasi di aplikasi Orange. Pertama-tama kita download aplikasi Orange-nya di laptop. Selanjutnya kita buka aplikasi Orange-nya. Nah, ketika sudah tampilannya seperti ini, itu kita klik new dan kita klik file, masukkan, kita seret ke sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik 2 dan masukkan file data yang akan kita klasifikasi. Nah, di sini saya akan memilih data set testing 50 mahasiswa ini. Kita open dan ini diganti pada tulisan role itu diganti pada target. Jika sudah selesai diganti dengan target, maka kita klik apply. Nah, sesudahnya kita tambahkan data table. Lalu hubungkan antara file dan data tabelnya, yaitu untuk mendapatkan datanya itu berbentuk tabel. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu ini untuk NIM-nya, ada status kelulusan, NIM, IPK, asal sekolah, usia masuk, itu sudah lengkap di data tabel. Selanjutnya yaitu featuring statistics. Langkah selanjutnya yaitu data sampler. Kita seret ke sini. Lalu hubungkan antara file dengan data sampler. Ini fixed proportion of datanya ini bisa diubah-ubah sampling type-nya itu, tapi kita memilih untuk 90% saja. Nah, bisa diubah-ubah menjadi 80 sesuai yang diperlukan, tapi kita memilih untuk 90. Nah, setelah itu kita ke data table lagi. Nah, di data tabel ini kita ubah menjadi training set. Maka data sampler tadi itu kita hubungkan dengan training set. Kemudian kita klik, hasilnya akan terlihat seperti ini. Tadi kan datanya 50. Nah, ini setelah di training set menghasilkan 45 data.
Nah, ini hasilnya seperti ini, ada status kelulusannya, NIM, IPK, sama seperti yang data table yang pertama tadi itu. Nah, selanjutnya kita ambil lagi data table, kemudian diubah menjadi testing set. Data samplernya dihubungkan kepada testing set. Nah, ini diubah juga menjadi dari remaining data ke data, bukan data sampel lagi. Itu hasilnya seperti ini. Kan tadi kan 45 di training set. Nah, kalau di testing set itu jumlahnya ada 5, sisanya seperti itu. Nah, kemudian kita ke model untuk mengetahui data-datanya itu. Modelnya kita taruh sini. KNN, menggunakan model yang KNN. Kemudian training set kita hubungkan ke modelnya. Nah, tampilannya akan terlihat seperti ini. Kemudian kita ambil model yang lain, menggunakan model yang lain, yaitu Naive Bayes. Nah, itu kita hubungkan lagi training set dengan Naive Bayes. Nah, itu menghasilkan tampilannya akan seperti ini. Kemudian menggunakan model yang ketiga, yang terakhir, yaitu model tree. Kita hubungkan training set kepada model yang ini. Nah, ini hasilnya seperti itu. Kemudian setelah ke model, kita beralih ke visualis. Kita menggunakan tree viewer. Nah, yang model yang tadi itu kita hubungkan ke Tree-nya itu, ke visualisnya. Nah, akan menghasilkan seperti ini, jurusan SMA. Nah, untuk yang visualis tree viewer ini tidak usah kita hapus saja, kita ganti dengan prediction. Dari testing set kita hubungkan dengan prediction. Yang KNN juga hasil dari training set dengan testing set itu dihubungkan kepada prediction. Nah, ini hasil dari predictionnya seperti ini. Ini KNN-nya 0,875 seperti itu. Ada naive Bayes-nya, ada tree-nya juga, kita langsung ada di prediction ini, di dalam prediction semua. Nah, langkah akhirnya itu confusion matrix. Kita tarik ke sini. Setelah itu kita hubungkan dari prediction ke confusion matrix. Nah,
ini hasil akhirnya. Hasil akhirnya seperti ini. Dengan keakuratan itu sebesar 0,875. Kemudian selanjutnya, kita juga bisa melihat prediksi itu menggunakan model matriks. Caranya adalah dengan menggunakan fitur ini, confusion matrix. Ini tinggal tarik ke sini, kemudian hubungkan dari prediction ke confusion matrix, yaitu TD. Nah, di sini bisa kita lihat hasil prediksinya dalam bentuk matriks. Dari model KNN, bentuk matriksnya itu seperti ini. Dari baris tepat waktu itu, dari kolom tepat waktu itu 1, sedangkan terlambat itu 0. Di sini prediksinya itu benar. 1 itu benar, sedangkan yang terlambat itu dari baris terlambat tepat waktunya itu 1 dan terlambatnya itu 3. Jadi data disimpulkan kalau nilai 1 ini itu salah, prediksinya itu salah, sedangkan yang 3 ini prediksinya itu benar. Sama seperti net balance. Untuk cara membaca datanya itu sama seperti tadi. Begitu juga dengan model yang 3, tampilannya seperti ini. Sama seperti tadi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.